Ada salah satu hadis Nabi yang kemudian menyangkal itu, bahwa tidak dibenarkan kalau bulan Safar itu dianggap sebagai bulan yang sial, bulan yang membawa bala bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami, sahabat Gelombang Santri Channel. Semoga kalian semua tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan dalam segala urusan di kehidupan. Sahabat Gelombang Santri yang berbahagia, pada episode yang ke-6 ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas seputar bulan Safar, yang mana di dalam bulan ini ada fenomena dari beberapa keyakinan orang. Sebagian orang meyakini bahwa bulan Safar ini adalah bulan balak bencana, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa balaknya di dunia. Bulan Safar ini dianggap oleh sebagian orang Arab sebagai bulan yang sial atau tasaum. Mereka meyakini bahwa bulan Safar ini Allah menurunkan banyak balak bencana di dunia, menurunkan balak bencana di bumi, di kehidupan ini. Oleh karena itu, datanglah satu hadis Nabi yang kemudian menyangkal itu semua, bahwa tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan balak di bulan Safar. Hadis itu, la adwa wala tirota wala hammata wala safaro wa firro minal majdumi kama tafirru minal asadi. Tidak ada adwa, tiaroh, hammah, safar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta, sebagaimana kamu menjauhi dari singa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ungkapan hadis la adwa yang telah saya bacakan tadi itu maksudnya adalah tidak ada penularan penyakit, yang mana dimaksudkan untuk meluruskan keyakinan golongan jahiliyah ketika itu. Karena pada masa itu mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya tanpa bersandar pada ketentuan dari takdir Allah. Kalau kita menggunakan dan berkeyakinan penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit atau sehat, musibah atau selamat, semua itu kembali kepada kehendak Allah atau qadratullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penularan itu hanyalah sebuah sarana berjalannya takdir Allah. Namun walaupun keseluruhannya itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata sebab penularan manusia tetap diwajibkan
untuk ikhtiar dan berusaha agar selalu terhindar dari segala mara bahaya. Kemudian masyarakat di Jawa khususnya atau di beberapa kalangan pondok pesantren itu juga ada sebagian yang kemudian mengamalkan satu amalan di bulan Syawal, yaitu amalan Rebo Wekasan. Artinya Rabu di akhir bulan Syawal. Nah, ini diyakini oleh sebagian ulama sufi, ulama mutasawwifin atau ulama-ulama tasawuf itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa bala di bulan Syawal itu pada hari Rabu. Nah, ini mengacu pada banyaknya para wali, para ulama-ulama yang tasawuf mengalami pengetahuan spiritual, pengalaman spiritual yang mengatakan bahwa pada setiap tahun itu Allah menurunkan kurang lebih 320.000 macam bala bencana ke bumi, dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Syawal. Inilah yang kemudian menjadi pijakan di beberapa pesantren, sehingga ada sebagian dari pesantren-pesantren di Indonesia ini ketika bulan Syawal itu melakukan satu amalan. Biasanya itu amalannya adalah melakukan sholat lidaf'il bala, yaitu sholat untuk menolak bala bencana, yang kemudian biasanya tata caranya itu di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, lalu surat Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing sekali. Lalu setelah salam membaca doa dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kemurahannya itu akan menjaga orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang baik di bulan Syawal ini. Nah, mengenai amalan-amalan tersebut itu, kalau kita mengutip kepada Kiai Haji Abdul Kholiq Mustaqim, yaitu pengasuh pondok pesantren Al-Wardiyah Tambak Beras Jombang, beliau mengatakan para ulama itu menolak adanya amalan di Rebo Wekasan atau Rabu akhir di bulan Syawal. Pertama, salah satu alasannya tidak ada nas hadis khusus untuk akhir bulan Syawal. Tidak ada hadis khusus mengenai akhir Rabu di bulan Syawal. Yang ada hanya nas hadis yang dhaif, artinya tidak bisa dibuat pijakan untuk sumber hukum karena hadisnya adalah lemah. Kemudian alasan yang kedua, tidak ada anjuran ibadah khusus dari syara.
dari beberapa kitab. Ada anjuran itu dari sebagian ulama mutasawwifin atau ulama tasawuf. Namun landasannya juga belum bisa dikategorikan hujjah secara syar'i. Kemudian alasan beliau yang ketiga, tidak boleh melakukan amalan itu, amalan Rebo Wekasan, kecuali hanya sebatas sholat hajat lidaf'il bala, untuk menolak bala yang dikhawatirkan, atau sholat sunnah mutlak sebagaimana diperbolehkan oleh syara atau hukum syariat. Karena hikmahnya adalah agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap bulan itu digunakan untuk amalan-amalan kebaikan, tapi tidak usah diniatkan untuk menjalankan sunnah Nabi, karena ini tidak ada tuntutannya. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan harus sholat sunnah untuk menolak bala di bulan Syawal. Tapi kalau kita mau menjalankan sholat sunnah mutlak, ya tidak apa-apa, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berdoa meminta perlindungan kalau misalnya ada beberapa bala yang menimpa di kehidupan kita. Jadi tidak apa-apa menjalankan sholat sunnah bila seorang muslim pikirannya disibukkan dengan perkara-perkara khawatir, perkara-perkara yang membuat pikirannya khawatir, membuat hatinya resah. Itu kemungkinan yang pertama, perasaan sialnya itu dengan mendahulukan responnya, maka ketika itu dia telah menggantungkan perbuatannya dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Maksudnya perasaan kita yang mengkhawatirkan tentang kesialan itu secara tidak langsung kita menggantungkan perbuatan itu terhadap diri kita sendiri, menggantungkan perbuatan dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Karena hal itu belum terjadi, kenapa kita kok mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Itu sama saja kita meragukan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau kita tidak menuruti perasaan khawatir itu, perasaan khawatir akan ditimpanya kesialan atau tasya'um, dengan cara melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan tidak memperdulikan rasa khawatir itu akan menghilangkan was-was atau bisikan setan, was-was di dalam hati kita. Kita semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi tenang jiwa kita dengan tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Di dalam Muktamar NU yang ketiga kalau nggak salah, ada satu pertanyaan ketika itu, bolehkah berkeyakinan terhadap hari naas atau hari sial? Misalnya hari ketiga atau hari keempat
pada tiap-tiap bulan sebagaimana tercantum di dalam kitab Lataiful Akbar. Kalau kita mengacu di dalam kitab Lataiful Akbar, itu sebaiknya kita tidak mempercayai tentang hari naas. Dengan mengutip pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah, barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti bukan untuk ditinggalkan, dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang selalu bertawakal kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kita mengacu pada kitab yang telah saya sebutkan tadi, kita tidak boleh mempercayai tentang hari naas, karena itu adalah perilaku orang Yahudi, bukan perilaku orang yang beriman ya, orang yang muslim, orang beriman, orang Islam, atau orang yang mukmin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga saja apa yang telah saya bagikan ini bisa bermanfaat pada diri saya pribadi dan kepada kalian semua. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.